Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, hari ini Ibu senang sekali bertemu dengan kalian lagi. Walaupun harinya hujan, Ibu lihat kalian ceria-ceria semua di sini. Tandanya kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Siapa? Stefanus. Izin tadi ya sudah menghubungi Ibu. Siapa lagi? Siapa? Cindy. Keterangannya Cindy? Sakit ya. Baik, terima kasih. Selain itu hadir semua ya. Nah, silakan Nadila untuk memimpin doa kita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nadila. Sebelum kita belajar pembahasan hari ini, Ibu cek dulu nih, kalian ingat gak pelajaran minggu lalu apa? Yang pertemuan sebelumnya? Tentang apa kalau masih ingat? Asas kontinuitas ya. Ada yang ingat gak? Apa sih bunyi asas kontinuitas? Ya silakan Karmelita, apa bunyinya? Asas kontinuitas adalah luas penampang dikali kecepatan sama dengan konstan. Baik, terima kasih. Yang lain ingat? Betul ya yang dikatakan Karmelita. Jadi asas kontinuitas itu berbunyi bahwa luas penampang dikalikan dengan kecepatan itu konstan di setiap titik ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke materi kita berikutnya. Materi apakah itu? Ibu punya 2 kertas. Ibu sejajarkan di depan wajah Ibu seperti ini. Lalu akan Ibu tiupkan di bagian tengahnya. Menurut kalian kertas ini akan bergerak kemana? Ke kiri kah, ke kanan, ke dalam, keluar, ke depan, belakang? Ke samping. Nah, ada yang jawab ke dalam. Dari mana tahu ke dalam? Menebak saja ya. Baik, kita buktikan ya. Kita lihat. Sudah melihat? Kelihatan? Kemana tadi geraknya? Ternyata kertas itu saling bergerak ke dalam. Kenapa kira-kira hal itu terjadi? Kenapa? Karena ada tekanan ya? Karena perbedaan arah angin. Perbedaan arah angin. Baik, Ibu tampung dulu jawaban kalian. Makanya hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang asas Bernoulli ya. Oh, terbalik. Nah, tentang asas Bernoulli. Ya. Kalau kalian memperhatikan dengan baik, mengikuti dengan baik kegiatan hari ini, diharapkan nanti kalian akan menemukan jawabannya kenapa tadi hal itu bisa terjadi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nanti akan ada percobaan, setelah itu kalian diharapkan bisa menganalisis pengaruh jarak lubang kebocoran ke permukaan fluida terhadap kecepatan aliran fluida. Lalu kalian nanti akan mengumpulkan informasi tentang asas Bernoulli dan diharapkan kalian bisa tahu juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya. Baik, tadi Ibu sudah bagikan materi ajar, di samping kalian punya buku paket juga ya. Silakan Ibu beri kalian waktu 3 menit untuk membaca. Di WhatsApp juga sudah Ibu kirimkan tadi, boleh baca yang dari HP kalian ya. Silakan, 3 menit.
Baik. Ibu rasa cukup untuk membaca atau literasinya. Sekarang silakan kalian amati. Gambar apa ini? Gambar galon ya. Ada berapa galon? Ada 2. Ini tidak asing lagi, kita lihat di era pandemi ini ya. Galon bukan cuma buat minum di rumah, tapi buat tempat air buat cuci tangan ya. Nah, apa perbedaan 2 galon ini? Isinya ya. Ini bisa lihat airnya segimana, ini segimana. Melihat? Yang mana yang isinya lebih banyak? Yang kanan, yang ini agak berkurang ya. Kalau kalian mau cuci tangan, kalian lebih memilih memakai galon yang nomor berapa? Yang terisi ini ya penuh ya. Kenapa? Lebih banyak air. Terus kenapa kalau lebih banyak air? Kali ini kan ada juga airnya. Oh, lebih deras ya. Airnya lebih deras kalau banyak, kalau segini ya. Kalau sudah berkurang, ada pertanyaan tidak mengenai hal ini? Ya, silakan. Maylin, apa pertanyaannya? Bu, saya mau bertanya, Ya. kenapa galon yang terisi penuh air itu mengalir lebih deras dibandingkan galon yang terisi sedikit air cenderung mengalir lebih lambat? Iya, baik. Terima kasih ya pertanyaan Maylin. Pertanyaannya kenapa ya? Sebelumnya Ibu lemparkan ke kalian dulu. Menurut kalian kenapa? Ya, kenapa kira-kira? Kalau airnya masih penuh, airnya waktu keluar dari keran tuh deras. Kalau sudah berkurang ya, semakin berkurang derasnya. Baik, masih bertanya-tanya kalian ya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan Maylin, mungkin pertanyaan kalian juga di dalam hati kalian tadi ya. Mari kita lakukan percobaan di LKPD 3. Nah, Ibu akan bagikan LKPD ini. Sebelumnya Ibu tanya dulu, ini sudah di kelompok masing-masing ya, sesuai yang Ibu bagikan tadi malam ya, kelompoknya di WhatsApp. Ada 4 kelompok, ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, Ibu bagikan dulu. Seperti biasa mengerjakan LKPD ini berkelompok, tetapi untuk LKPD-nya dikumpul per individu, karena ini akan Ibu nilai LKPD-nya ya. Boleh diamati LKPD-nya bersama-sama. Sebelum kita melakukan percobaan, melakukan kegiatan LKPD 3 ini, Ibu jelaskan dulu ya mengenai alat dan bahan, serta prosedurnya, serta apa data yang kita ambil atau kita akan amati nanti. Jadi topiknya adalah teorema Torricelli, ini merupakan salah satu penerapan dari hukum Bernoulli. Tujuannya ada 3, ya bisa kalian baca di situ ya. Alat dan bahannya ada 4. Ya ini, Ibu jelaskan alat dan bahannya. Yang pertama adalah, ini sederhana sekali, botol bekas. Yang sudah Ibu lubangi, ada 3 lubang di sini. Lubang ini satu sama lain jaraknya adalah 3 cm. Lubang yang paling atas ini diberi nomor 1, yang tengah 2, dan yang paling bawah adalah nomor 3. Lalu Ibu berikan garis atau tanda, untuk apa tanda itu nanti Ibu jelaskan. Kemudian kalian juga membutuhkan lakban secukupnya, nanti bisa kita bagi-bagi lakbannya ya, karena sedikit saja yang kita pakai. Kemudian ada penggaris, dan di luar sudah Ibu sediakan air, ini nanti wadah untuk menuang dan mengambil airnya ya. Nah sekarang caranya seperti apa? Caranya, kalian harus melakukan percobaan ini di tempat yang datar, tidak mereng-mereng ya. Nah, pertama-tama tutup dulu lubang ini dengan lakban. Karena percobaan pertama kita akan mengamati lubang 1, maka yang ditutup dengan lakban hanya lubang 2 dan 3 saja. Lubang 1 itu cukup ditutup dengan jari seperti ini. Kenapa tidak ikut dilakban? Nanti Ibu jelaskan lagi.
Setelah ditutup, posisikan di tempat yang datar, seperti ini. Dan sejajar garis ini, taruhlah penggaris ini. Tepat di 0 ya, untuk di dasar botolnya. Nah, anggap saja ini sudah ditutup dengan lakban, kita tutup lubang 1 dengan jari seperti ini. Usahakan jangan sampai ada air yang keluar nanti. Lalu diisi, ini tutupnya nanti dibuka. Sementara ini ditutup, isilah air di batas, sampai batas ketinggian ini ya. Sampai batas ketinggian yang ini. Lalu kalian sudah mulai bersiap untuk mengamati. Apa yang diamati? Kalau kita buka lubang ini, jari kita ini kita tarik, apa yang terjadi? Air keluar ya. Air akan memancurnya menuju penggaris ini. Nah, yang perlu kalian amati adalah di mana posisi air jatuh pertama kali. Langsung dilihat, boleh ditandai, dipegang seperti ini. Dan lihat di berapa sentikah dia jatuh pertama kali ya. Setelah itu boleh kalian catat ya hasil ini di dalam X ya, nanti ada di tabelnya itu di bagian X, yaitu jarak pancuran. Ada kan di situ ya X-nya? Nah, di situ ada H ya, jarak lubang ke permukaan. Betul nggak? Coba lihat di tabelnya. Nah, H itu jarak dari lubang ke permukaan itu ini. Dari lubang 1 ke garis ini berapa sentimeter? Dari lubang 2 ke garis ini berapa sentimeter? Nah, jangan khawatir, itu sudah Ibu ukur. Nanti kita lihat di sini. Boleh ditulis dulu berapa? Untuk lubang pertama itu hanya 3,7 cm. Boleh ditulis? Tugas kalian nanti hanya mengubahnya ke dalam meter ya. Jadi sampingnya dibuat atau di bawahnya dalam meter. Lubang pertama 3,7 cm, hanya H untuk lubang 2 7,7. Sudah? H untuk lubang 3 11,7. Untuk mengubah ke dalam meter nanti saja setelah kita melakukan percobaan. Nah, karena percobaan ini menggunakan air atau nanti airnya akan dialirkan segala macam, tidak memungkinkan untuk kita lakukan di lab. Kita keluar saja ya, Ibu ajak kalian untuk keluar. Silakan masing-masing kelompok mengambil alat dan bahannya. Silakan, masing-masing perwakilan. Langsung dibawa keluar, nanti Ibu pandu kalian kemana nanti tempat untuk percobaannya. Silakan. Gak cukup, makanya tambah lagi. Silakan yang bertugas mengambil air supaya siaga mengambil. Itu belum? Sudah sampai batas belum itu? Harus sampai batas ya.
Sejajar ya, jangan lupa. Nah, berapa itu tadi? Iya, betul sih tadi ya. Ya, silakan. Tadi lubang 1 dan 2-nya sudah? Oh iya. Yang sudah selesai melakukan percobaan mengambil datanya, boleh masuk ke dalam. Boleh masuk ke dalam. Tinggal kalian hitung nanti yang hanya ke dalam meter dari sentimeter tadi dan hitung V-nya, kecepatannya dengan rumus itu tadi ya, persamaan akar 2GH. Silakan masuk yang sudah. Ini lubang keberapa? Menuju ketiga ya. Ya, 2-nya sudah. Baik, coba Ibu lihat. Gimana tadi, kayak gini ya? Ya, pindahkan dulu ya lakbannya dari lubang 3 ke lubang 2. Jadi jangan sampai bocor ini ya. Alatnya ditaruh di depan lagi ya, disusun lagi. Tenang saja ya, gak apa-apa, masih banyak waktunya. Ya, tadi kalian sudah mengambil data di luar, data tentang jarak pancuran air yang X itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah menghitung H-nya tadi. H-nya kan sudah Ibu hitung dalam sentimeter, silakan kalian ubah ke meter, dibagi berapa? 100. Iya, dibagi 100. Kemudian berikutnya adalah kalian menghitung kecepatannya ya di tabel terakhir. Ada kan kecepatan V? Dengan persamaan akar 2GH itu, silakan kalian hitung. Tuh. Untuk yang X tidak usah diubah ke meter ya, nanti Ibu minta yang dalam sentimeter saya. Silakan. Silakan berdiskusi.
juga di akarnya. Aku sayang. Ubay lupa. Ubay sama Eno. Eh, 0,52. Enggak ada yang tenggelam. Ini apa yang enggak bagus tenggelam? Ayo. Ini buat yang lain juga ya. Untuk mencari kecepatan itu akan ada akar 2GH ya. Jangan masukkan X-nya. Coba ulang. Hitung aja dulu 2 kali 10 kali 0,037. Berapa ini? 0,0. Akar kan 0,74 berapa? 1,08. Pensil. 0,86. Oh, berarti salah ini. Ganti. Ya, jadi 0, enggak usah. 2 angka di belakang koma aja, 0,86. Berarti nanti ini kalian ya yang mengisi data inilah. Ya. Coba cek lagi yang ini ya. Mana ulu aku? Ya, ulang lagi. Coba 1,65. 0,77. Sama dengan? Sudah dapat. Nah, akar 1,54. Akar pangkatkan dulu. 1,24. Bentar ya. Anggap aja ya. Sama. Isinya ditulis buat Uma. Tulis di bawah sini. Akar 2,34. Kalau aku lihat. 1,52. Nah, sudah menghitung punya kalian ini ya? Oh, ini punya kalian. Kenapa yang kamu Sebenarnya ini ada kesalahan tadi ternyata waktu dihitung oleh Mesiani. Bukan ini hasilnya. Tapi nanti kalau kalian ditanya, sama nggak hasilnya? Sama bu, gitu ya. ada yang salah. penghapus ini? Pakai aja tuh. Dah. Ini diisi lagi. Ini. Mana? Ini. Baik isi baik. Tulis ini, nah pakai pensil. Iya. Ini. Sudah punya kalian. Lalu. 0,0. Cara mencari. Oh, di akar pangkat dulu pakai kalkulator. Enggak, bukan. Iya, bukan. Iya, bukan. Nah, ini cari-carinya. Ini juga beda, Bu. Tapi ini tadi tuh Bu dibulatkan lah, bukan dapat dari kali dulu. Salah berapa Bu?
Pensil sama penghapus. Penghapus. Kena membeli kena. Ini hapus juga kan? Itu Mau ini dihapus. ini lah. Ini. Benar. Karena gara-gara. Ini ada penggerak. Pensil karena ada. Bentar dulu. 0,86 m/s. Nanti lihat banyak pula. 2 dikali berapa? 2 dikali 10 sama 0,0 ada boleh ditiup kan? nggak tahu. Jangan mereka kan boleh ditiup. 1,24. Pinjam pensil lagi. Ayunya. Makanya Karena bayangkan hilang koi. Jadi yang salah soalnya ini kan nomor 3 ini kan ada yang beda dari punya ibu. Jadi Kamu tinggal pensil. Nanti akarnya ya. kali 10 kali 0,033. Sama dengan. Ya, dulu diakarkan. Akar 0,74 berapa? Akar 0,4 tadi ya? Iya. Akar 0,86. beda ya? Ya. Caranya nomor 2 dan 3 ya, bukan 2 dan 3. Nah, caranya tadi ya. Silakan. Nanti datanya yang itu ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai menghitungnya? Ada yang belum selesai? Masih ada waktu 3 menit lagi. Setelah itu kita presentasi ya. Kalau sudah kasih tahu itu ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kita tunggu kelompok 4 ya. Silakan dijawab soal analisis di situ ya. Ada 3 soal. Ada pertanyaan maksud saya. Ada 3 pertanyaan di situ untuk analisis. Dan ada juga kesimpulan di situ. Kesimpulan percobaannya ya. Silakan diskusikan apa kira-kira kesimpulannya. Benar.
Yang nomor 2 sudah? Oh iya. Oh, ini ya? Kok bisa mirip? Ini yang lubang 2 ya? Ini lubang 3, yang ini lubang berapa? Loh, kok mirip? Sama-sama. Oh, iya. Yang 2 belum berarti? Oh sudah betul ini? Oh iya. Baik, berarti sudah semua ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama presentasi hasil percobaan atau pengamatan kalian ya. Nah, di situ kita akan isi tabel pengamatan, perhatikan ke depan. Untuk H kan sudah Ibu ukur ya, untuk mempersingkat waktu kita. Tugas kalian tadi mengubahnya ke dalam meter. Kalian silakan ditekan nanti ya, Ibu yang akan mengetiknya di laptop Ibu. Ibu minta dari kelompok ini aja deh, dari yang kelompok bungsu, yaitu kelompok 4. Silakan berapa dalam meter? Berapa? 3,7 cm dalam meter berapa? Pakai mic-nya? Belum menyala. Coba. Silakan. 0,037 meter. 0,037 Iya. meter ya. Sebentar. Dicek dulu. Oh ya. Agak keraskan suaranya. Ya, 7,7 cm berapa meter? 0,077 meter. Iya. Yang ini? 0,117 meter. Betul, terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Sama nggak hitungannya? Sama ya, karena sama tinggal dibagi 100 aja. Nah, Ibu minta sekarang kelompok tetangganya, kelompok 2. Berapa jarak pancaran air? X-nya dalam sentimeter saja ya. Yang ini? 17,0 cm. 17,0 cm. Untuk lubang 2? Untuk lubang pertama tadi maaf Bu, Iya. untuk lubang pertama yaitu 11,5 cm. 11,5 cm. Kemudian? Untuk lubang kedua yaitu 17,0 cm. Untuk lubang ketiga? Untuk lubang ketiga yaitu 16,5 cm. 16,5 cm. Baik. Untuk kelompok lain nanti perbandingannya dianalisis ya, di pertanyaan analisis akan ada pertanyaannya. Sekarang kelompok belakangnya. Untuk kecepatan aliran air di lubang 1 berapa meter per sekon? 0,52 meter per sekon. 0,52 Meter per sekon. Sebentar. Yang kalian hitung tadi? Yang kalian hitung tadi? Maaf. Ya. Berapa? 0,86. Oh ya, itu 0,8 meter per sekon ya. Ya. Kemudian 1,09 meter per sekon. baik. Yang pancaran di lubang ketiga kecepatannya 1,65 meter per sekon. 65 meter per sekon. Baik, terima kasih ya. Sama nggak hitungannya untuk kecepatan ini? Karena ini kan pakai persamaan ya. Sama? Beda. Ada yang beda? Iya, yang mana yang beda? Kelompok mana? Ya, silakan. Kalau kelompok 2 seperti apa bedanya? Untuk yang nomor 1 sudah benar, jadi untuk perbedaannya yaitu nomor 2 dan 3. Yang nomor 2 1,24 dan yang nomor ketiga 1,52. 1,52 ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara kalian menghitungnya? Kan persamaannya sudah ada ya. Sekarang kita pelan-pelan menghitungnya ya. Untuk lubang kedua, kita bersama-sama siapkan kalkulatornya. Atau kalau perlu tidak usah pakai kalkulator ya.
Kan itu persamaannya akar 2 dikali G dikali H. Untuk meminimalisir kesalahan dari kalkulatornya, silakan kalian hitung G-nya itu berapa dulu? Sepakati. 10 ya, pakai yang simpel saja. Silakan 2 dikali 10 untuk lubang pertama ya. Lalu dikalikan dengan H yang dalam meter itu yang 0,037. Sudah? Sudah? Pencet sama dengan. Sudah? Lalu berapa itu diakarkan? Sudah diakarkan? Ya, berapa hasilnya? Betul ya? 0,86. Nah, untuk lubang 2 kita buktikan yang perbedaan siapa yang benar ya. 2 kalikan 10 dikalikan H-nya 0,077 itu. Silakan pencet. Ada yang sudah? 2 kali 10 kali 0,077. Pencet sama dengan dulu, nanti mengakarkannya. Pencet sama dengan. Ya, kalau sudah akar, diakarkan ya. Berapa tadi diingat? Nah, misalnya ini 1,54. Berapa akarnya? Hasilnya 1,24. Berarti yang benar, mohon maaf. Bukan mana ini, yang tepat adalah 1,24. Silakan lakukan perhitungan untuk yang lubang 3. Caranya sama. 2 dikali 10 dikalikan H yang lubang 3. Berapa itu? 0,117. Pencet sama dengan dulu. Terakhir baru diakarkan. Silakan. Sudah? Berapa hasilnya? 1,52. Betul ya. Berarti paham di mana kelirunya? Ya, tidak apa-apa ya. Yang penting sekarang kita tahu di mana letak kekeliruannya. Ternyata benar ya, hasil sanggahan kelompok 2 bahwa ini sebenarnya adalah 1,52. Sampai sini clear ya? Kita lanjutkan ke analisis data. Ibu minta kelompok 2 ya, langsung saja. Untuk membacakan hasil analisis data kalian. Jawab pertanyaan nomor 1. Baik, silakan. Duduk saja tidak apa-apa. Berdasarkan hasil percobaan kami, jarak pancaran air dari lubang 2 lebih jauh daripada lubang pertama. Namun jarak pancaran air dari lubang 3 lebih kecil daripada lubang 2. Iya. Kita cek ya. Dari lubang 1 ke lubang 2, perhatikan X-nya, semakin besar semakin kecil. Semakin jauh ya. Lalu dari lubang 2 ke lubang 3, apakah jarak pancarannya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil ya. Meskipun jarak dari lubang ke permukaan airnya semakin jauh ya. Ada enggak yang hasilnya X-nya semakin ke bawah semakin besar? Ada enggak? Atau sama? Dari lubang 1 ke lubang 2 besar, dari 2 ke 3 kecil? Ada yang sama? Ya sama ya. Baik, terima kasih. Berarti ya H ini tadi bukan hanya salah satu ya yang menyebabkan X ya. Sekarang yang kecepatan aliran airnya. Untuk pertanyaan nomor 2, silakan bacakan kelompok 3 ya. Bacakan analisis data nomor 2. Silakan duduk saja tidak apa-apa. Sudah nyala belum? Sudah nyala? Berdasarkan perhitungan kami, dari persamaan V sama dengan akar pangkat 2 G kali H, hasilnya kecepatan air yang keluar dari lubang 1 0,86 meter per sekon. Ya. Yang kedua, kecepatan air yang keluar dari lubang 2 1,24 meter per sekon. Ya. Yang ketiga, kecepatan air yang keluar dari lubang 3 sama dengan 1,52 meter per sekon. Baik, terima kasih. Karena sudah diperbaiki tadi ya. Ya, pintar, bagus sekali ya.
Nah, sekarang analisis untuk nomor 3, silakan kelompok 4 untuk membacakannya. Bagaimana hasil jawaban kalian untuk pertanyaan nomor 3? Silakan kelompok 4, mic-nya nyalakan dulu, sudah pastikan. Berdasarkan hasil perhitungan kami, ketika jarak lubang kebocoran ke permukaan air semakin jauh, maka kecepatan aliran air juga semakin besar. Ya, itu jawaban kelompok 4 ya. Sekarang kita lihat dulu hasilnya. Apakah kalian juga mendapatkan hasil yang sama tadi perhitungannya ya? Karena sudah dihitung bersama-sama tadi ya. Ternyata benar, ketika dihitung, kecepatan aliran air yang keluar dari lubang 1, 2, dan 3, semakin jauh jarak lubang dari ke permukaan air ya, kecepatannya kalian amati semakin apa? Semakin besar. Baik. Kalau begitu, apa kesimpulan dari kegiatan kita tadi? Ibu minta kesimpulan percobaan kita untuk yang nomor 1, kelompok 1, silakan. Menurut kalian apa kesimpulan kalian yang pertama? Sebelumnya untuk kesimpulan kedua, Ibu minta kelompok 3, kesimpulan ketiga kelompok 2 ya, siap-siap nanti. Ya silakan, kelompok 1, kesimpulan kalian apa? Untuk kesimpulan yang pertama. Ya silakan, dicek dulu mic-nya. Nomor 1 saja. Jarak pancuran air yang keluar dari lubang kebocoran X tidak hanya ditentukan oleh jarak lubang kebocoran ke permukaan air. Itu ya menurut kalian ya. Baik. Kata kelompok 1, jarak pancuran air yang keluar dari lubang kebocoran itu tidak hanya ditentukan oleh H ya. Tidak jarak pancuran air ya, tidak hanya ditentukan oleh H. Berarti akan ada faktor lain. Faktor apa itu? Nanti kita dengarkan penjelasan dari Ibu bersama-sama ya. Silakan untuk yang membacakan kesimpulan kalian yang nomor 2. Ibu berikan kalian kesempatan. Kesimpulan nomor 2 yaitu kelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran dapat dihitung berdasarkan teorema Torricelli, yaitu V sama dengan akar pangkat 2 kali G kali H. Ya, baik. Terima kasih ya. Atau akar 2GH ya. Tahu dari materi yang diberikan tadi ya. Kalian kan sudah literasi. Jadi kecepatan aliran air yang keluar dari lubang kebocoran sebuah tangki itu dapat dihitung dengan persamaan V akar 2 dikali G dikali H. Dari mana persamaan itu? Nah, dengarkan lagi nanti penjelasan dari Ibu ya. Sekarang kesimpulan 3 silakan. Hubungan antara lubang kebocoran ke permukaan air dengan kecepatan aliran air yang keluar dari lubang kebocoran, yaitu semakin jauh jarak lubang kebocoran ke permukaan air, semakin besar kecepatan air yang makin keluar. Ya, silakan diulang supaya lebih jelas lagi. Semakin jauh dari apa? Apa tadi kamu bilang? Semakin jauh jarak dari ya. Awal, Bu. Lanjutkan. Ya. Silakan. Hubungan antara jarak lubang kebocoran ke permukaan air dengan kecepatan perairan air yang keluar dari lubang kebocoran, yaitu semakin jauh lubang kebocoran ke permukaan air, maka semakin besar kecepatan air yang keluar dari lubang. Baik, terima kasih. Kalau Ibu tangkap tadi seperti ini ya. Katanya semakin jauh jarak lubang kebocoran ke permukaan air, maka kecepatannya semakin besar. Tenang, jangan gugup, sabar saja. Kalian harus membiasakan ya untuk berbicara di depan teman-temannya, tidak apa-apa, semuanya belajar. Kalau kalian terbiasa, nanti gugupnya akan hilang ya dengan sendirinya. Baik, tadi kalian sudah melakukan percobaan di luar ya, dan hasilnya juga sudah kita tayangkan bersama-sama, sudah kita bahas sampai ke kesimpulan. Sekarang Ibu akan memberikan kalian penguatan atau penjelasan dari yang sudah kita lakukan tadi ya. Tapi sebelumnya, supaya kalian tidak tegang, kita main tebak gambar dulu ya. Silakan lihat ke depan.
Sabar, belum ya? Silakan dulu. Supaya nanti kalian mendengarkan materi Ibu konsen, kalian konsentrasikan dulu untuk gambar depan. Apa maksud dari gambar di depan? Ya, silakan. Apa? Sakit perut, Bu. Sakit perut. Dari mana kamu tahu sakit perut? Jelaskan. Ini gambar? Dari gambar orang sakit. Gambar orang sakit. Ini? Per. Per. Ini? UT berarti? Benar gak jawaban Lala? Benar ya. Kata Joy tadi itu gambar orang kedinginan, berarti kedinginan perut dong ya. Yang benar ada sakit perut. Dia menggigil, dia kedinginan karena dia sakit. Demam ya. Siap-siap fokus gambar berikutnya, siapa yang bisa? Nah, itu. Iya, silakan Mailin, apa? Mana mic-nya? Ya, kaca, mata. Mata minus. Kacamata minus ya. Cek ya. Betul. Ada kaca, ada mata, ada tanda minus, berarti kacamata minus. Benar ya, Mailin ya. Dan yang terakhir, siap-siap. Nah, nama hantu katanya. Siapa yang jawab tadi? Henok ya. Kuntilanak ya Henok. Dari mana tahu? Ini gambar apa? Kunci. C katanya diganti dengan T ya. Ini L. Kuntil berarti ya. Ini gambar anak-anak berarti. Kuntilanak. Baik, cukup ya. Cukup. Ibu minta tepuk tangan untuk hasil percobaan yang kalian lakukan. Ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan penjelasan tentang asas Bernoulli. Ya, ini adalah materi kita yang akan kita bahas hari ini. Asas itu sebenarnya apa ya? Kalau orang bilang hukum juga sama sepertinya ya. Jadi hukum Bernoulli, kadang-kadang ada buku yang bilang hukum Bernoulli. Kalau ibu pakai asas Bernoulli. Nah, Bernoulli ini apa? Ternyata Bernoulli ini adalah nama seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda. Nama panjangnya Daniel Bernoulli. Biasanya kalau di luar negeri itu ya yang dipanggil tuh nama belakangnya kan. Misalnya seperti yang siapa ya? Albert Einstein. Yang orang kenal adalah Einstein, orang manggilnya Einstein, bukan manggil Albert ya. Kalau Daniel Bernoulli yang dipanggil biasanya Bernoulli-nya. Beliau, kakek kita ini berkebangsaan Belanda, lahir tahun 1700 dan wafat di tahun 1782. Demikian sekilas tentang Daniel Bernoulli. Nah, gambar apa itu? Pemadam kebakaran, dia memadamkan api pakai apa itu? Selang ya. Lihat selangnya. Selangnya diangkat, betul nggak? Sehingga terjadi perbedaan ketinggian. Jadi yang sebelah sini lebih rendah dan yang di sebelah sana lebih tinggi ya. Kemudian air memancar. Airnya mengalir dari selang ini dan keluar di sebelah kanan. Kalau kalian lihat penampang, luas penampang dari selang ini berbeda, agak berbeda ya. Yang di sini lebih kecil, yang di ini lebih besar. Kalau kita analisa gambar dari selang ini bisa seperti ini ya. Nah, ini air masuk dan air keluar. Ada tekanan di kedua ujung pipa atau selang. Lihat, perhatikan arah tekanannya. Air bisa mengalir dari selang ini ke tempat yang tinggi tadi karena ada apa kira-kira? Kenapa dia bisa mengalir? Ingat, airnya berpindah kan? Ingat perpindahan terjadi karena ada dorongan atau usaha ya. Ingat gak pelajaran yang lalu? Kelas 10 kalau tidak salah ya. Karena ada usaha. Usaha itu disebut juga dengan kerja. Jadi kita analisa, usaha itu apa? W sama dengan apa? Ingat gak? Gaya dikalikan dengan perpindahan. Kita analisis di bagian selang yang lebih kecil dulu, yang sebelah kiri. Gaya usaha, ya maaf, usaha adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Perpindahannya ini adalah delta X ini. Nah ingat, gaya ini kalau kita jabarkan lagi, kita kaitkan dengan tekanan, maka gaya adalah tekanan dikalikan dengan luas permukaan, luas penampang ini, yang A ini. Nah maka kita jabarkan seperti ini. Nah, A, luas penampang dikali delta X dikali kanan ini, itu kalau kalian perhatikan apa?
volume ya, volume dari selang ini. Makanya A dikali delta X itu dijadikan V ya. Nah, sama halnya dengan yang di pipa 2. Kerja atau usahanya ini sama. F2 dikalikan delta X2 atau gaya dikalikan perpindahan yang ada di selang kedua. Nah, yang berbeda di sini ada tanda minus ini karena arah tekanannya. Tekanan dari luarnya ini, yaitu tekanan itu masuknya ke dalam selangnya ya. Kalau kecepatannya semuanya ke kanan karena airnya keluar ke kanan, tetapi kalau tekanannya itu masuk ke dalam selangnya. Sehingga karena arahnya berbeda, maka di sini ada tanda minus. Sama, A dikali delta X adalah volume. Nih, luas penampang dikalikan delta X adalah volume silinder kan ya. Nah, sekarang kalau kita total, berapa sih usaha yang dilakukan oleh sistem pada selang ini? Tinggal ditambah saja, W total berarti W1 ditambah W2. Masukkan saja ini tadi, berarti P1 dikurang, karena minus tadi dikurang dengan P2V, betul ya? Nah, perhatikan di sini yang sama adalah volume kan? Volume di sini adalah sama aja volumenya. Sehingga bisa kita buat lebih sederhana seperti itu bentuknya. Tekanan di selang 1 dikurang tekanan di selang 2, di ujung kedua, dikalikan dengan volume. Nah, selain itu, ya, ada perubahan energi mekanik di dalam sistem ini. Ingat, energi mekanik kemarin apa? Apa ditambah apa? Ya, ini apa namanya? Energi potensial ditambah energi kinetik. Karena di sini perubahan, maka di sini juga perubahan. Delta itu kan perubahan ya, perubahan energi mekanik. Berarti perubahan energi potensial artinya energi potensial di ujung yang kedua dikurang energi potensial di ujung yang pertama. Jabarkan seperti ini, ingat. Energi potensial kan MGH ya. Berarti massa dikali percepatan gravitasi kali H2 dikurang yang di selang pertama, ujung yang pertama. Kalau energi kinetik kan setengah kali M dikali V kuadrat ya. Karena selisih yang dicari atau perubahan, maka energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Artinya energi kinetik yang di sini dikurang dengan energi kinetik yang di sini. Selanjutnya, nah ini, karena di sini ada sama-sama mg, maka kita sederhanakan bentuknya. Mg-nya di luar, sedangkan di sini dikalikan dengan H2 dikurang H1 atau selisih atau perbedaan ketinggian ya. H2 dikurang H1 itu adalah perbedaan ketinggian dari selang tersebut. Nah, di sini sama, ada setengah MV, setengah MV-nya ditaruh di luar, dikalikan dengan selisih dari kecepatan dari selang 2 kuadrat dikurang dikurang kecepatan dari fluida di selang sisi yang satu. Setelah itu, kaitkanlah massa ini dengan massa jenis ya. Ini rho. Ingat, massa kemarin adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Nah, di bagian M ini dijabarkan menjadi rho dikali V, di bagian M ini juga dijabarkan menjadi rho dikali V. Sehingga inilah kerja total dari sistem, dan ini adalah perubahan energi mekanik sistem dalam selang ini. Nah, sekarang menurut teorema kerja energi ya, dalam sistem itu usaha total sama saja dengan perubahan energi mekanik. Tadi W total sudah didapatkan ya, perubahan energi sudah dapat. Sekarang kita samakan, masukkan saja ke dalam persamaan. Ini W totalnya tadi yang P1 kurang P2 kali V, selisih tekanan dikalikan dengan volume. Dan ini energi mekaniknya tadi, energi mekaniknya ya perubahannya. Nah, karena di sini ada V, ada volume, bagikan kedua ruas dengan V, sehingga V-nya menjadi boleh dihilangkan ya. Sebenarnya itu tidak hilang, tetapi dibagi V berarti hasilnya V bagi V hasilnya 1. 1 tidak perlu ditulis di situ ya, karena dikalikan. Maka dengan tampilan seperti ini V-nya tidak ada lagi. Baru kita jabarkan lagi yang ini, PG-nya dikali H2 dan dikurang PG di ini dengan H1 ini. Nah, hasilnya begini. Nih ya, PG dikali H2, PG H2.
bukan PG, rho G. Rho G dikali min H1 adalah min rho GH1. Demikian juga di sini ya, ini dikalikan dengan ini, setengah rho dikalikan dengan min V kuadrat. Hasilnya seperti ini ya, jadi Ibu jelaskan dari mana dapatnya. Nah, yang indeksnya sama, indeksnya itu ini loh, 1, ini indeksnya 1, ini indeksnya 2, ini 2, 1. Kita gabungkan ke dalam satu ruas. Yang indeksnya 1 di ruas kiri, yang indeksnya 2 di ruas kanan. Menjadi seperti ini. Ternyata dari sini disimpulkan bahwa tekanan ditambah dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik dalam sistem tadi hasilnya konstan di semua titik. Inilah yang dikenal sebagai persamaan hukum atau asas Bernoulli. Dalam kalimatnya berbunyi, kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Pusing ya? Sederhananya begini, fluida itu kalau kecepatannya ditingkatkan, tekanannya turun. Demikian sebaliknya, kalau kecepatannya diturunkan, tekanannya meningkat. Contohnya tadi yang Ibu meniup tadi ya. Ibu meniup bagian tengah kertas tersebut, artinya Ibu membuat udara yang ada di tengah kertas tersebut menjadi bergerak dengan cepat. Kecepatannya naik ya. Jika kecepatannya naik berarti tekanannya apa tadi? Turun. Berarti tekanan kiri kanannya menjadi lebih besar. Sehingga fluida mengalir dari yang tekanannya besar ke tekanan kecil yang menyebabkan kertas tersebut terdorong ke dalam. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Itulah tadi ya. Nah sekarang ternyata hukum Bernoulli ini banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di materi itu sudah ada, tapi sebelumnya kita bahas contoh soal ya. Nah coba perhatikan di depan. Ada contoh soal sistem selang. Selang ini luas penampangnya berbeda, ketinggiannya juga berbeda, tapi selangnya sama ya. Air dipompa dari pipa besar ke pipa kecil. Pipa besar posisinya 5 meter di atas tanah dan pipa kecil posisinya 1 meter di atas tanah. Kecepatannya pada pipa besar 10 meter per sekon, tekanannya 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan tekanan di pipa kecil besarnya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pertanyaannya, berapakah kecepatan air yang keluar dari selang yang kedua ini? Selang ujung yang kedua ini. Nah, dikasih info juga buat kita bahwa massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah sekarang seperti biasa fisika itu apa dulu kalau ada contoh soal? Diketahui ya. Apa yang diketahui dari sini kalau kalian bisa jawab? Iya betul, ketinggian ya. Ketinggian yang mana? Yang pipa besar, pipa kecil? Ya pipa besar ya, berarti H1. Kemudian apa lagi? H2. 1 meter. Apa lagi yang dikasih tahu di situ? Kecepatan aliran air. Pipa besar. Berarti kecepatan itu simbolnya apa? V kecil ya. V-nya V1 atau V2 yang di sini? V1. Apalagi yang diketahui? Tekanannya? Tekanan itu apa simbolnya? Ya, P tadi ya. P pipa besar berarti P berapa? P1. Lalu dikasih tahu juga ini P pipa kecil, tekanan pipa kecil berarti P berapa? P2. Nah, jangan lupa di sini memang ada pertanyaan tapi yang diketahuinya belum selesai. Kenapa? Karena ada informasi lagi di bawahnya. Apa ini? Apa simbol massa jenis? Iya betul Nadila, rho ya. Rho, bacanya rho ya. Nah, selesai yang diketahui, yang ditanya, apa yang ditanya? Apa? Iya, V berapa? Betul, V2. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini. Berdasarkan hukum Bernoulli, tulis saja dulu hukum Bernoulli-nya ini, asas Bernoulli-nya. Nah ini ya, sudah? Sebenarnya mudah saja mengingatnya ya.
asas Bernoulli ini. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat konstan nanti sama ya dengan yang di posisi 2 ya. Ya sudah tinggal masukkan aja angkanya semua ada di situ. P1-nya ada kan? Nah itu. Masukkan aja angkanya. Rho-nya 1000, G-nya 10, H1-nya 5. Ditambah setengah dikali rho-nya 1000 lagi, V1-nya sudah dikasih tahu 10 dikuadratkan. Dan seterusnya diisi apa-apa yang diketahui di sini. Kecuali satu yang tidak diketahui, yaitu yang ditanyakan yaitu V2 kuadrat. Sekarang untuk mempermudah, untuk yang berpangkat itu silakan selesaikan. Nah ini 910 ya. Ini kalau dikalikan hasilnya 50.000. Kalian bisa cek di kalkulator kalian atau hitung manual. Kemudian bagian ini hasilnya 50.000 dan seterusnya sampai sini. Nah, untuk ruas kiri dan ruas kanan silakan jumlahkan aja angka-angka ini tadi. Kalau dijumlahkan berapa yang ruas kiri? Berapa? 910.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000. Secara kasat mata aja deh, anggap kalian menghitung uang. 1.010.000. Waktu ibu bilang anggap menghitung uang, langsung ada jawabannya ya. Jadi 1.010.000. Yang kanan yang hanya bisa dijumlahkan adalah ini dan ini ya. Ini karena ada koefisien ini belum bisa dijumlahkan. Berapa? 200.000 tambah 10.000. Iya, ya. Mereka ini pasti sedang membayangkan uang. Ketawa mereka ya. Nah, ya sudah. Untuk mencari V2 kuadrat ini tinggal 1.010.000 dikurang dengan 210.000 berapa? Anggap uang lagi deh. Berapa? Nah, 800.000, betul. Luar biasa ya. Nah, berarti V2 kuadratnya berapa? Tinggal 800.000 dibagi dengan 500. Berapa itu? 800.000 bagi 500. 1.600. Selesaikah sampai sini? Belum. Kenapa? Karena ini kan V2 kuadrat. Yang dicari aja hanya V2-nya saja. Berarti untuk mencari V2 bagaimana caranya? Yang ruas kanan diakarkan. Nah, berapa akar 1.600? Akar 1.600 adalah? Ya, betul. 40 satuannya meter per sekon. Nah, ini contoh soalnya ya, nanti materi ini akan Ibu kirimkan di grup dan di Google Classroom, tenang saja ya kalau tidak sempat mencatat. Nah, seperti Ibu bilang tadi asas Bernoulli ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya. Ibu punya beberapa contoh. Yang pertama, ada teorema Torricelli. Yang sudah kita lakukan tadi percobaan di luar, itu adalah percobaan teorema Torricelli. Torricelli nama orang juga tentunya ya. Kemudian gaya angkat pesawat terbang. Kemudian pipa Venturi atau Venturimeter dan parfum dengan pomompa. Jadi parfum itu ya. Atau ada satu lagi. Itu loh, pernah nggak kalian lihat semprotan Baygon yang zaman dulu yang dipompa obat nyamuk itu ya? Nah, itu juga salah satu penerapan asas Bernoulli. Banyak sekali penerapan asas Bernoulli yang lainnya. Silakan boleh kalian cari di luar pembelajaran ini. Nah, sekarang salah satu penerapan asas Bernoulli yang akan Ibu jelaskan hari ini adalah teorema Torricelli. Untuk yang lainnya dilanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah ini ya, teorema Torricelli ini apa? Nah, teorema Torricelli ini teorema yang menjelaskan atau menganalisa kebocoran pada sebuah tangki. Jadi nama lain teorema Torricelli ini adalah, bisa diingat, nama lainnya teorema tangki bocor, boleh. Teorema tangki berlubang juga sama saja. Jadi 3 nama itu ya. Teorema tangki bocor, tangki berlubang. Nah, apa sih yang disebutkan teorema Torricelli? Jadi menurut Torricelli, jika ada tangki yang berlubang atau tangki bocor, kita bisa menghitung kecepatan aliran itu berdasarkan hukum Bernoulli. Kecepatan air yang keluar ini tadi bisa dihitung dengan asas Bernoulli. Dan dia juga bisa menemukan persamaan berapa sih jarak air yang akan memancur dari lubang kebocoran ini, yang X ini ya. Sekarang hukum Bernoulli-nya seperti ini. Ada 2 keadaan di sini, keadaan fluida di sini dan yang di lokasi bocornya. Nah,
ini diberikan keadaan yang pertama, di sini keadaan yang pertama dan di kebocoran keadaan yang kedua. Sekarang, tekanan yang dialami oleh permukaan ini dan permukaan kebocoran itu sama karena apa? Dianggap tidak ada usaha ya, yang tidak ada, maksudnya tidak ada gaya yang menyebabkannya ya. Jadi dia alami, namanya bocor ya, bukan disengaja ya. Jadi P-nya sama. Lalu ini kalian bayangkan tandon air yang besar itu ya. Kalau dia bocor kecil saja, kira-kira kelihatan nggak airnya bergerak turun? Atau tidak terlihat? Ya kurang, tidak terlalu bisa diamati ya. Sehingga dianggap V-nya yang di bagian ini adalah 0. Dengan demikian, maka sisa dari persamaan ini begini. Kenapa? P-nya kan sama, berarti habis ya. Kemudian V1-nya tadi 0, sehingga yang tersisa adalah rho GH1 saja di sini. Di sini 0 ya. Paham ya? Dan ini sisanya adalah rho GH2 ditambah A setengah rho V2 kuadrat. Nah, tadi kan katanya Torricelli bisa menghitung ya. Menghitung berapa sih kecepatan yang keluar dari lubang 2, kecepatan yang keluar dari lubang bocor airnya. Berarti itu kan V2 ya. Nah, begini. Kita pindah saja. Yang bagian yang ada rho V2-nya ini ke sebelah kiri, rho GH1 ke sebelah kanan. Untuk mencari setengah V2 kuadrat, maka GH2 pindah ruas ke kanan menjadi minus. Ya. Dan 2 ini, setengah ini pindah ruas ke kanan menjadi perkalian ya, menjadi 2. Nah, seperti ini. Karena di sini G, maka dibuatlah G-nya di luar saja. Tinggal H1-nya dikurang dengan H2, dikalikan ya. Nah, coba perhatikan gambar di depan. H1 dikurang H2 ya. H1 yang mana? Yang ini ya. H1 adalah jarak dari permukaan ke dasar tabung ya. Sedangkan H2 jarak dari permukaan bocor ke dasar tabung. Berarti H1 dikurang H2 itu sama dengan apa di sini? Sama dengan H. Makanya untuk mencari V2-nya saja, ruas kanan diakarkan. Nih H1 dikurang H2-nya menjadi H, yaitu jarak dari lubang bocor ke permukaan zat cair. Dari sinilah dapatnya persamaan ya Ubay. Ada bisnis ya Ubay? Ada. Ya nanti bisnisnya ya. Duduk yang tegak dulu ya, sabar. Dari sinilah yang didapatkan persamaan untuk kalian menghitung tadi ya, yang di percobaan tadi. Nah sekarang kita perhatikan yang ini. Nah selain menghitung kecepatan yang keluar dari lubang ini, ternyata bisa juga dihitung berapa sih jarak pancurannya. Tadi kan kalian mengukurnya langsung melihat ya, set airnya jatuh, oh sekian senti. Nah dengan persamaan juga bisa. Nah, menurut teorema Torricelli, ingat kalau mencari X itu bisa dicari dengan V dikali T kan? Ingat nggak? Nah, V-nya kan tadi sudah dapat akar 2GH tadi ya. Dan T berdasarkan ini gerak jatuh bebas. Ini didapatkan dari persamaan gerak jatuh bebas 2Y per G. Y ini apa? Y ini adalah jarak dari lubang kebocoran ke tanah atau ke dasar. Sedangkan H ini bedanya adalah jarak dari permukaan ke lubang bocor. Nah, boleh kita buat menjadi seperti ini enggak? Boleh ya, prinsip matematikanya ya. Nah, di sini ada G, di sini ada G, berarti sisanya 1. 1 kali 2 kali 2 lagi 6. Nah, betul, 4. Makanya jadinya seperti ini. 4 dikali H dikali Y. Paham ya? Nah, akar 4 berapa? 2. Nah, 2 berarti keluar dari akarnya menjadi seperti ini. Nah inilah persamaan untuk mencari atau menghitung jarak dari pancuran air yang keluar dari lubang kebocoran. Coba lihat di sini, tadi kan kalian cuma mengukur H ya, H aja kan. Ternyata ada faktor lain yang menentukan, yang bisa menyebabkan jauh dekatnya air itu memancur ya, yaitu faktor Y. Ketinggian dari lubang kebocoran ke tanah. Makanya tadi hasil percobaan kalian itu, walaupun jarak dari permukaan air ke lubang kebocorannya semakin tinggi atau semakin jauh,
tetapi hasilnya tidak berbanding lurus ya. Ya ini karena ada faktor lain, yaitu faktor Y atau jarak dari lubang ke tanah. Baik, sampai sini penjelasan Ibu bisa dimengerti kira-kira? Yakin? Ibu persilakan kalian kalau mau bertanya. Silakan. Ada pertanyaan? Ibu tunggu. Saya Bu, Ya, mau bertanya. silakan bertanya. Silakan berdiri. Ibu kan tadi sudah menjelaskan mengenai asas Bernoulli. Ya. Tadi saya lihat salah satunya mengenai gaya angkat pesawat. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana pesawat yang besar itu bisa terbang, Bu. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih Mesiani. Wah, pertanyaannya berat ya. Pesawat itu kan besar ya, bahannya juga dari besi segala macam, tapi bisa terbang. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira? Menurut kalian kenapa? Joy Nadi ngantuk ya Joy Nadi? Ya, ya. Kenapa kira-kira Joy? Pesawat berat kata Mesiani tapi bisa terbang. Karena ada sayap. Tadi ada juga jawaban pertama tadi. Karena ada mesin. Baik, terima kasih atas jawaban kalian. Dua-duanya betul, ada sayap dan ada mesin. Tapi apa kaitannya dengan hukum Bernoulli atau asas Bernoulli? Jadi, pesawat itu tidak akan bisa terbang kalau tidak ada mesinnya ya. Itu betul. Tapi kaitannya dengan asas Bernoulli itu apa? Jadi, di dalam pesawat itu banyak sekali hukum-hukum fisika yang diterapkan. Untuk khususnya asas Bernoulli itu diterapkan di bagian penampang sayapnya ya. Siapa yang pernah naik pesawat di sini? Baik, si Gloria pernah ya? Kemana waktu itu? Ke Jawa ya. Pernah naik pesawat katanya. Pernah memperhatikan nggak pesawat itu kalau naik itu apa yang terjadi di sayapnya? Nggak memperhatikan ya, mungkin duduknya tidak di dekat sayap. Bagaimana? Seperti ada bagian yang keluar memanjang seperti itu ya? Iya, seperti memanjang. Begitu dia mau lepas landas ya. Baik, sebenarnya di sayap pesawat itu didesain memenuhi asas Bernoulli. Nah sekarang kembali lagi Ibu tanyakan, masih ingat gak tadi kalau kecepatannya kecil, tekanannya apa? Tekanannya besar. Kalau kecepatannya besar, tekanannya kecil. Nah sayap pesawat itu didesain agar kecepatan udara yang di atasnya lebih besar sehingga tekanannya kecil, dan yang di bagian bawah sayap itu dibuat kecepatannya lebih kecil dan tekanannya besar. Dengan demikian maka tekanannya akan menyebabkan suatu gaya angkat yang bisa mengangkat sayap pesawat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya ya ini sebagai secara garis besar Ibu jelaskan ya, kira-kira terjawab ya hukum Bernoullinya di mana, asas Bernoullinya di mana. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan melihat bagaimana sih ini persamaan gaya angkat pesawat dari hukum Bernoulli tadi ya. Bagaimana sih yang dimaksudkan dengan penampang pesawat itu, gambarnya seperti apa? Nanti akan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Ada lagi enggak pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Kalau begitu silakan simpan buku materi kalian, sisakan kertas 1 lembar saja seperti biasa. Akan ada soal yang kalian kerjakan masing-masing. Silakan. Sebelumnya kita akan menyimpulkan dulu ya pembelajaran kita hari ini yang sudah kita lakukan dari awal sampai penjelasan Ibu tadi. Ada yang masih ingat bunyi hukum Bernoulli? Masih ingat bunyi hukum Bernoulli? Siapa yang ingat? Oh, Lala ingat ya? Silakan Lala, bagaimana bunyi hukum Bernoulli? Asas Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan air fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial.
Iya, baik. Terima kasih Lala. Yang lain mendengar nggak? Apa tadi ya? Lala tadi bilang bahwa kalau ini ya, kecepatan intinya saja, di mana kecepatan fluida itu tinggi, maka tekanannya lebih rendah dan sebaliknya ya. Baik. Kalau begitu hal lain yang bisa disimpulkan apa lagi? Mungkin yang lain? Kesimpulan yang berikutnya? Novela? Oh iya, ini novelanya ya, sebelahnya. Silakan, apa kira-kira kesimpulan berikutnya? Kesimpulan pertama yaitu adalah semakin jauh jarak lubang kebocoran terhadap permukaan air, maka semakin besar kecepatan aliran air yang keluar dari lubang kebocoran. Baik, terima kasih. Tadi ya sudah berkali-kali kita singgung, betul sekali. Semakin jauh jarak lubang kebocoran ke permukaan air, maka kecepatannya juga semakin besar. Itulah mengapa terjawab kan? Kenapa tadi kalau air galon itu lebih penuh, airnya lebih deras mengalir ya? Berarti terjawab. Karena tadi pengaruhnya itu dari lubang keran ke permukaan air semakin jauh semakin deras. Jadi kalau semakin penuh juga semakin deras airnya mengalir. Terjawab ya. Berikutnya, kesimpulan berikutnya siapa yang mau menyimpulkan? Siapa kemarin? Siapa yang menyimpulkan berikutnya? Henok? Ya, kesimpulan ya. Pelajaran kita hari ini. Ya. Penerapan analisis Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan misalnya pada saat kebakaran memadamkan api, tangki dengan lubang kebocoran, gaya angkat pesawat terbang, semprotan parfum dan lain-lain. Iya, baik, terima kasih. Masih ingat ya, apa tadi penerapannya? Silakan yang lain boleh menjawab. Apa tadi penerapan asas Bernoulli? Yang pertama, tangki bocor. Kemudian? Iya, pemadam kebakaran bisa. Yang pesawat tadi ya, gaya angkatnya. Apalagi? Ya, semprotan parfum. Apalagi? Ya, yang baygon tadi ya, betul. Dan ada satu lagi, pipa Venturi. Terima kasih. Kalau begitu silakan siap-siap untuk menjawab soal evaluasinya. Disimpan aja buku-bukunya, materinya, supaya kalian tidak melihat itu. Ya. Menjawab soal evaluasi cuma 2 soal. Waktunya 15 menit, berasa cukup. Ya. Silakan. Simpan. Sisakan 1 kertas di atas meja. Kerjakan masing-masing, dikumpul dalam bentuk foto ya, seperti biasa. Difoto, kirim ke grup WA Ibu. Dan nanti juga Ibu buka tugas di Google Classroom, nanti kalian bisa upload di situ. Ini soalnya Ibu tampilkan. Ya, silakan nih soalnya. Ya. Bisa difoto soalnya buat arsip ya. Siapa tahu di rumah mau mengecek lagi. Silakan dikerjakan.
Ya, waktu untuk mengerjakan soalnya sudah habis ya. Silakan difoto dulu jawabannya. Mau fotonya rata ya, supaya terlihat dengan jelas. Jangan sampai blur, supaya Ibu mudah membacanya. Silakan kirim ke WA grup. WA Ibu aja ya, supaya enggak kacau. Cek dulu ya. Ya, ini Lala sudah masuk nih, jawaban Lala. Jessica juga sudah. Ya nih, siapa lagi nih? Ya ini punya Ubay sudah nih. Baik, terima kasih ya. Ibu masih menunggu ya. Nah, sampai sini pelajaran kita hari ini ya. Untuk materi berikutnya, silakan pelajari penerapan asas Bernoulli pada gaya angkat pesawat terbang ya. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah supaya pembelajaran berikutnya lebih lancar. Nah, silakan untuk pemimpin doa penutup, Ibu minta tolong Ubay memimpin doa penutup. Ya, sudah ya? Ya, sudah. Silakan Ubay. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, silakan bersiap berkemas-kemas untuk pulang. Pesan Ibu hati-hati di jalan, langsung pulang ya. Jangan nongkrong-nongkrong. Selamat sampai rumah, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Selamat siang.